selanjutnya anak sekalian, pada kesempatan pembelajaran PAI hari ini sebelumnya biasa kita buka dulu dengan membaca doa. Silakan dipandu oleh Mustaidan salaman. sebelum pembelajaran kita biasa membaca surat-surat pendek. Coba cukup 3 surat saja ya. Baca surat An-Nas, Al-Falaq dan An-Nasr. Coba. Sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan hanya di sekolah, di rumah biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Untuk selanjutnya, sebelum kepada materi pembelajaran hari ini, coba diperhatikan dulu duduknya. Lurus duduknya, baik. Itu lurus. Duduknya yang baik, tengah. Lihat, bajunya dimasukkan. Ya. Siap, ya. Kemudian siapkan buku paket ya, dibuka nanti. Kemudian sebelum pembelajaran Bapak mau absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Pandu. Ya? Kenapa? Sakit. Ya doakan mudah-mudahan teman kita cepat sembuh ya. Jadi kita nanti ikut lagi sama kita untuk pembelajaran ya. Udah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, coba kita buka buku paket halaman 28 ya. Halaman 28 silakan buka 29 tentang santun dan menghargai teman ya. Kita lihat dulu di tayangan di sini ya. Kita anak sekalian, kita bisa dilihat di sana. Kita akan belajar hari ini ya.
santun terhadap teman, ya, atau 2 contoh menghargai teman. Bahkan nanti kita untuk mendemonstrasikan bermain peran bagaimana contoh kita dengan teman untuk melakukan santun, ya. Jadi nanti ada peragaan bagaimana kita contoh santun kepada teman, ya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ya, dalam kesempatan ini materi santun, ya, dan menghargai teman itu sebelumnya kita telah belajar tentang anak soleh. Anak soleh itu apa? Anak yang baik, ya. Anak soleh itu anak yang suka sopan, suka jujur, ya. Suka jujur tidak? Suka. Apa jujur itu? Tidak suka berbohong. Itu anak soleh. Nah, anak soleh itu, ya, anak yang akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh teman, dicintai oleh orang lain, dan semua makhluk akan mencintai anak yang soleh. Nah, pada kesempatan hari ini ada di antara anak soleh itu cirinya selain jujur itu adalah santun. Ya. Jadi santun merupakan salah satu ciri anak soleh. Ya. Anak sekalian, apa yang Bapak sampaikan tentang anak soleh, anak jujur, sekarang anak santun, coba apa yang tahu apa santun itu? Ya. Bisa lihat di tayangan dulu sebelum nanti Bapak jelaskan. Ya. Coba perhatikan nanti setelah melihat tayangan ini di YouTube ini, kalian cari pertanyaan, ya, atau perhatikan nanti kalau ada hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Akan Bapak tayangkan tentang yang pertama penjelasan dari PowerPoint yang Bapak siapkan. Nanti dijelaskan sekilas materinya. Kemudian akan ada tayangan YouTube, ya. Kita perhatikan dulu, ya. Perhatikan. Di sini ada materi pembelajaran tentang santun. Ya, perhatikan, lihat di tayangan. Santun berarti halus budi, ya. Baik bahasanya, sopan, santun, tingkah lakunya. Kemudian mempunyai sifat penyabar, tenang, sopan, ada penuh rasa kasihan, penuh rasa cinta, suka menolong, ya, itu disebut santun. Kemudian kalau menghargai itu berarti menghormati, ya, memperhatikan, ya, juga tidak meremehkan orang, peduli terhadap teman, itu disebut menghargai, ya. Seterusnya dalam tayangan lihat Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum raufur rahim. Ya. Artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang jelas, yaitu Al-Quran kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya terhadap kamu Allah akan Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Sebelumnya dalam ayat ini, ya, Bapak jelaskan sedikit. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa Allah itu Rauf, ya, penyantun. Nah, sekarang kan kita belajar santun, ya. Ya, santun itu Rauf, sifat Allah, ya. Bagaimana santun itu? Kasih sayang. Sayang sama teman tidak? Sayang. Sama ibu? Sayang. Sama bapak? Sayang. Berarti itu adalah santun. Allah itu maha santun. Sebab kalau Allah Rauf itu beda dengan rahmat, kasih sayang yang lainnya. Kalau santun itu biasanya Allah itu kasih sayang kepada seseorang, tidak pernah menyakiti, ya. Kalau kasih sayang bisa saja menyakiti, ya. Tapi Allah itu mengasihi seseorang tanpa menyakitinya. Artinya ketika kita mempunyai rasa santun, tidak akan menyakiti hati teman, tidak akan merusak teman, tidak akan memilih teman, tidak akan memilih-milih teman, tidak akan menjelekan teman, tapi akan menolongnya, mengasihaninya, dan saling menasehati. Itu maka disebut Ar-Rauf. Itu Allah sifat Ar-Rauf. Setelah itu kita lihat dulu nih, ya, lihat, ya. Setelah Ar-Rauf, ya, itu dalilnya. Kemudian
tidak merasa diri lebih baik, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yaitu contoh sikap santun. Ya. Seterusnya rendah hati, ya, menolong dengan tulus. Ya. Banyak mengucapkan terima kasih sama teman, terima kasih. Ya. Kemudian juga selalu minta maaf kalau mendapat kesalahan. Ya. Tidak mengambil hak orang lain, tidak mencuri, merampas, memberi ucapan selamat ketika teman mendapatkan kesuksesan. Anak sekalian, silakan lihat ini ada gambar di sini. Itu nanti lihat, nanti buat pertanyaan dari gambar di sini. Ya. Kemudian ini sedang apa? Lihat, ini contoh santun. Ini contoh santun. Ya. Nah, ini juga contoh santun. Ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat tayangan YouTube di sini. Ya, tayangan YouTube di sini. Nah, Bapak akan tayangkan YouTube. Perhatikan ya baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Nanti bisa bertanya atau didiskusikan sama teman. Dengarkan karena suaranya tidak terlalu keras, dengarkan. Ya. Jangan ribut. Ya. Lihat. Nah, perhatikan, amati tayangan di sana, nanti bisa didiskusikan, bisa bertanya. Ya, jadi nanti setelah melihat ini coba buat beberapa pertanyaan. Nanti bisa didiskusikan sama-sama, lihat. Perhatikan, dengarkan. Perhatikan suaranya tidak terlalu besar, jadi hati-hati, dengarkan. Ya, perhatikan, lihat. Ya. Ya, sudah dari tayangan tadi, ya. Dari tayangan tadi coba kamu bisa memperhatikan dan siapa yang akan bertanya, ya, tentang tayangan penjelasan tentang santun dan menghargai. Silakan siapa yang mau bertanya duluan. Pak, bagaimana cara santun? Nah, Adit bertanya bagaimana cara santun. Ya. Jadi kalau santun itu, kalau santun itu kan biasanya menghargai orang. Yang santun itu lemah lembut. Jadi bagaimana kalau santun? Kita berbicara sopan, lemah lembut. Contoh kepada Bapak Guru, jangan, "Pak, kemana saja sih?" Ya tidak gitu. Tapi kalau para guru, "Pak Guru, kemana saja sih?" Lembut. Ya. Atau sama teman, "Kemana saja kamu, kenapa? Sakit atau apa?" Ya. Itu jadi dengan ucapan Adit, bagaimana cara santun? Ucapan yang sopan, ucapan yang santun. Itu menghargai. Itu disebut cara mengusap atap, cara bersikap santun. Ya, bisa, Mami, Dit? Kemudian siapa lagi? Pak, kalau teman tidak menghargai saya, Nah, bagus nih pertanyaan. Pertanyaannya, kalau teman tidak menghargai saya bagaimana? Nah, kita diperintahkan
harus menghargai teman. Dan orang bisa menghargai teman kalau dia itu anak yang santun, anak yang soleh. Jadi kalau mau jadi anak soleh harus yang santun. Bagaimana kalau ada teman yang tidak santun? Biarkan dia tidak santun, tapi kita tetap santun. Bahkan kita harus dinasehati. Jadi anak santun itu senantiasa menasehati. Ya. Jangan begini. Kita sudah membantu, tapi tidak menghargai. Nah, tapi tetap kita, meskipun tidak dihargai, tetap kita santun kepada orang, meskipun orang tidak menghargai kita. Karena yang akan membalas kebaikan kita itu bukan manusia, tapi Allah. Memang banyak kita, ketika kita santun, orang malah tidak berbuat santun kepada kita, tidak mau dibantu atau tidak merasa dibantu oleh kita. Jadi nanti Fikri, kalau ada orang yang tidak santun kepada Fikri, biarkan dia, tapi kita tetap santun kepada orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Yang lainnya, Pak? Pak, kalau Rasul santun bagaimana? Nah, Rasul santun bagaimana? Siapa yang mau menunjukkan contoh Rasul bagaimana? Nah, Rasul itu kepada anak-anak pun itu santun Rasul. Apalagi kepada yang dewasa. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang di waktu hari raya, ya, ada seorang anak menangis. Bayangkan itu. Ditanya Rasul, kenapa dia menangis? Pak, saya ini kan hari raya ini, saya tidak punya orang tua, orang lain jajan pakai baju bagus, bagaimana? Saya ini tidak punya apa-apa. Bagaimana Rasul santun kemana? Anakku, jangan menangis, jangan bersedih. Ayo bersama saya ke rumah. Kalau begitu, anggap saja ini bapak saya. Wah, anak Rasulullah. Ini kan Rasulullah. Iya, anggap saja ini bapak kamu. Jadi ketika ada anak yang menangis, Rasul diraih. Sini. Bahkan Rasul tidak segan-segan, dia suka menggendong anak, ya, bermain dengan anak, gitu. Ya. Jadi santun luar biasa. Ada nenek-nenek, Rasulullah bagaimana? Rasulullah santun kepada nenek-nenek. Nenek-nenek tidak dipermainkan. Suatu ketika ya Rasulullah, katanya di surga nggak ada nenek-nenek. Kata Rasulullah, jangan sedih nek. Nanti nenek akan jadi perawan lagi, nenek akan jadi muda lagi. Nenek-nenek merasa bangga, nenek-nenek merasa bergembira dengan ucapan Rasulullah. Jadi Rasulullah benar-benar santun kepada semua orang. Bisa dipahami? Bisa. Siapa lagi? Apa mau bertanya? Pak, bagaimana menghargai teman? Nah, tadi hampir sama dengan Adit. Cara menghargai teman itu kita dengan teman jangan saling meledek, ya, saling mencurangi, berbicara kasar, ya, atau membeda-bedakan teman. Ya, kamu orang miskin, saya orang kaya, itu tidak boleh. Jadi jangan membeda-bedakan teman, bersama-sama untuk bermain dan belajar. Itu, ya. Yang lain? Apa contoh santun? Contoh satu seperti tadi. Nah, contoh satu itu kita ucapan yang sopan santun, ya. Perbuatan kita yang tidak merugikan orang lain. Siapa lagi yang tadi? Pak, bagaimana kalau orang tidak menghargai teman? Nah, apa yang menghargai itu? Ya. Jadi kalau tidak menghargai teman, tadi sudah dijelaskan. Kita tetap menghargai teman kita, sesama kita, meskipun orang lain tidak menghargai kita. Ya. Bisa dipahami? Yang lain. Pak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, santun kepada teman adalah berbuat baik kepada teman, mulai dari ucapan kita, perbuatan kita, cara berkata, sopan dan sebagainya, tidak menghina teman. Ada teman yang rambutnya jocong, jangan sebut wah si jocong, tidak boleh ya. Ada teman yang kecil, kamu mah anak kecil, tidak boleh ya. Atau ada teman yang miskin, kamu orang miskin, tidak boleh. Tapi sama teman kita bersama-sama saling menghargai. Itu yang namanya santun. Kalau kita berbuat santun, dengan teman akan dekat, dengan teman akan sama-sama dan disukai oleh semua teman kita. Siapa lagi yang belum bertanya? Nah, kenapa diperintahkan Allah? Allah juga innallaha raufur rahim. Allah itu maha santun. Ya, Allah itu maha kasih sayang, maha menolong, maha membantu. Coba perhatikan.
akan disayang Allah, akan masuk surga. Makanya supaya kita masuk surga harus santun. Jadi santun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, tentang santun masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lihat, kita berperan coba. Nah, bagaimana cara santun? Nah, jadi kita santun sama teman, contohnya bagaimana? Coba apa dengan Haikal, coba ke depan. Ya. Lihat teman-teman bagaimana cara santun kepada teman. Nanti kita dibiasakan sehari-hari. Ya. Lihat ya, kita ya keras coba. Assalamualaikum, hai Kak. Waalaikumsalam ya, Akmal, apa kabarmu? Alhamdulillah baik. Yuk kita belajar bersama-sama. Iya, coba tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Itu adalah contoh santun. Siapa lagi ke depan? Siapa lagi tadi yang mau? Fikri dengan siapa? Coba depan, depan. Nah, kita lihat teman Fikri dan Pan akan memperagakan bagaimana contoh santun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Assalamualaikum, Fikri. Waalaikumsalam. Ya, Pan, apa kabarmu? Alhamdulillah. Yuk kita belajar. Iya, tepuk tangan buat Fikri. Nah, jadi kedekatan, bagaimana keakraban dan kedekatan. Ada perhatian ya, mengajak belajar bersama, apalagi mengajak makan bersama ya. Suka nggak ngajak makan bersama? Jangan janji dulu kalau mau ngajak makan. Itu dengan teman seperti itu ya. Gitu. Siapa lagi perempuan? Coba ke depan. Nanti ini dengan siapa? Pasang aja tuh. Bermain peran. Ke depan, bawa bukunya. Ya. Coba. Kamu nanti dengan itu ya. Ya, silakan. Coba ini teman kita, perhatikan. Ya, bermain peran. Jadi ini contoh bagaimana kita santun terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Alhamdulillah baik-baik saja, dan bagaimana kabarmu? Baik. Yuk kita belajar bersama. Iya. Terima kasih. Terus tepuk tangan buat dia. Ya. Siapa lagi? Mau bermain peran? Cepat, siapa lagi? Itu Diana dengan siapa tadi? Coba. Siapa lagi? Ke depan cepat. Ya, Diana dengan Dewi. So. Silakan perhatikan kedekatannya bagaimana sama temannya. Bagaimana kedekatannya, bantuan contohkan dengan dia. Dekat. Iya, tepuk tangan. Itulah anak-anak sekalian, contoh bagaimana peragaan kita santun terhadap teman. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita simpulkan. Tapi sebelumnya tulis dulu tugas tadi Bapak nomor 1 ya. Nanti ditulis nanti dalam buku tugas PAI. Coba sekarang tugas dulu. Ya, tulis. Siapkan. Nomor 1 perhatikan. Nomor 1 tulis. Nomor 1 soalnya. Didikte. Tulis nomor 1. Jelaskan arti santun.
3. Beri contoh sikap menghargai. Ya. Ya. Beri contoh sikap menghargai. Nomor 5, kenapa kita harus santun? Ya, pertanyaannya tadi. Ya. Kenapa kita harus santun? Ya, sudah? Ya, anak sekalian, itulah mungkin nanti dikerjakan di tugasnya masing-masing. Nanti minggu depan dikumpulkan. Kemudian, Bapak kita sebelum Bapak simpulkan, ya, ada yang masih mau bertanya tentang santun? Nah, kalau tidak ada, kita sebutkan santun artinya sopan, halus budi. Ya, santun artinya halus budi, sopan, sabar, kasihan, ya, tidak menghina. Itu santun. Menghargai apa menghargai? Menghargai artinya menghormati. Jadi kita harus menghargai dan menghormati teman. Berbicara yang sopan, santun, belas kasihan. Kenapa? Semua itu diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi orang yang soleh. Mau jadi anak yang soleh? Mau jadi anak yang masuk surga? Berarti selain jujur, kita harus santun dan menghargai sesama teman. Ya, jadi harus jujur, menghargai, santun terhadap teman. Itulah mungkin pada kesempatan hari ini pembelajaran terkait tentang santun dan menghargai. Oleh karena itu, kita setelah ini nanti mungkin bisa lanjutkan minggu depan, masih sekitar akhlak mulia atau anak saleh. Kita lanjutkan lagi minggu depan tentang santun ini, ya. Jadi kita siap-siap minggu depan untuk pembelajaran berikutnya.